Oh, aku benar-benar tersesat. Aku bebas. Terimalah itu, SpongeBob dan Patrick. Oh, bagaimana keadaan di sana, klub otak kerang? Bukankah baunya enak, SpongeBob? Kau belum makan berhari-hari. Memangnya pemecahan masalahmu turun dari langit begitu saja? Kawan! Puja kerang ajaib. Halo teman-teman, siapa aku? Pernah lihat SpongeBob episode ini? Di mana SpongeBob dan Patrick hanya diam saja ketika masalah menimpa mereka, yaitu tersesat di hutan. Namun, Squidward berusaha mati-matian untuk keluar dan bertahan hidup di hutan tersebut. Tanpa diduga, ada sebuah pesawat yang menjatuhkan makanan tepat di depan SpongeBob dan Patrick. Haha, agak konyol memang. Tapi bisa dipetik pelajaran dari sini. Pernah nggak sih kalian mengalami sebuah kesulitan di mana ketika semakin kita berusaha atau semakin kita kejar, justru masalah tersebut semakin tidak terselesaikan, semakin jauh, bahkan malah menambah masalah baru. Dan setelah dipikir-pikir akan jauh lebih baik kalau kita tidak ngapa-ngapain sebelumnya. Di bahasan kita kali ini kita akan membahas tentang Wu Wei. Apa itu Wu Wei? Wu Wei adalah sebuah ajaran Taoisme dari Cina yang dikemukakan oleh Lao Tzu, di mana pada prinsip ini kita diajarkan agar sesuatu itu dibiarkan saja mengalir seperti air. Tak perlu berbuat apapun, mempertahankan sesuatu yang berjalan dengan alami. Karena tidak semua hal berada di kendali kita. Tapi apa iya sih kita harus diam saja, nggak ngapa-ngapain? Jangan dimakan mentah-mentah ya guys. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada tes sederhana tentang Wu Wei. Sebelum mengikutinya, kalian bisa siapkan kertas kosong dan pulpen untuk mencatat poin dari jawaban kamu dan mencocokkannya di akhir. Jika tidak ada, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Pertanyaan pertama. Bagaimana sikapmu jika kamu sedang terburu-buru berangkat ke kantor atau ke sekolah? Jam sudah mepet dan ternyata di jalan kamu mengalami macet. Marah, berusaha mendahului bagaimanapun caranya. Pasrah menunggu kemacetan. Khawatir jika terlambat. Atau cari jalur alternatif. Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Silahkan catat poinnya sebelum pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Misal ketika sedang pemilihan presiden, kamu memilih presiden pilihanmu yang menurutmu terbaik dan bisa merubah kemajuan negara ini. Tapi ternyata yang terpilih bukanlah presiden pilihanmu. Bagaimana sikapmu? Menerima nasib? Kecewa? Bercerita ke teman bahwa pemilu curang? Atau melakukan protes kecurangan? Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Silahkan catat poinnya sebelum pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Apa yang kamu lakukan jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana? Membuat plan B? Membiarkannya? Memarahi pihak yang menghalangi? Atau mengusahakan tetap berjalan sesuai rencana? Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Silahkan catat poinnya sebelum pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Jika kamu dalam keadaan kehilangan uang dengan jumlah yang menurutmu cukup banyak, bagaimana tindakanmu? Berusaha mencari uang yang hilang, mengikhlaskannya, tidak terima dan menyesal, atau fokus mencari uang baru? Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Silahkan catat poinnya sebelum pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan kelima, misalkan kamu mengikuti sebuah pertandingan atau lomba, namun kamu kalah. Bagaimana kamu menyikapinya? Akan berusaha lebih baik lagi, menerima kekalahan, menganggap lawan melakukan kecurangan, atau meminta pertandingan ulang? Tunggu 10 detik sebelum melihat poinnya. Sudahkah kamu mencatat poinnya? Perlu diperhatikan kembali bahwa tes ini hanya bersifat hiburan, tidak merujuk secara pasti tentang tipe kepribadian tertentu. Jika kamu sudah mencatat poinmu, jumlahkan semuanya dan cocokkan dengan hasil berikut ini. Jika kamu mendapatkan poin 40 hingga 70, maka kamu termasuk pribadi yang ambisius atau overthinking. Memiliki ambisi atau keinginan yang sangat tinggi adalah sesuatu yang baik. Namun, pada kenyataannya, sesuatu tak selalu berjalan sesuai rencana. Pribadi yang ambisius memiliki kelemahan. Seringkali jika keinginannya tak tercapai, apalagi jika sudah dicoba berulang kali dan tetap gagal. Hal ini sering membuat overthinking atau berpikir berlebihan. Jika kamu mendapatkan poin 80 hingga 100, maka kamu termasuk pribadi yang kreatif, tapi tidak konsisten. Menjadi pribadi yang kreatif juga tak kalah bagusnya. Tak semua orang bisa melakukannya, apalagi dalam hal menyelesaikan masalah. Namun, ada hal yang kurang baik dalam menjadi pribadi yang kreatif, yaitu menjadi tidak konsisten. Menjadi tidak konsisten terkadang bisa menghalangi kebaikan untuk diri sendiri. Jika kamu mendapatkan poin 110 hingga 130, maka kamu termasuk pribadi yang penuh harapan atau penuh kekecewaan. Memiliki harapan tentu selalu dirasakan semua orang, namun jika berlebihan tentu jatuhnya pada kekecewaan jika harapan kita tak sesuai. Jika kamu mendapatkan poin 140 hingga 160, maka kamu termasuk pribadi yang legowo atau pasrah. Menjadi pribadi yang legowo memang pribadi yang membahagiakan, tak peduli apapun yang terjadi, baik ataupun buruk yang kita terima, kita akan memberi respon yang sama. Keempat kepribadian yang telah disampaikan bukan merupakan sifat mutlak, dan semuanya bisa dicapai. Bahkan dari kita semua pernah merasakan di semua kondisi tersebut. Bedanya mungkin hanya di intensitasnya saja. Dan kembali lagi, semua juga tergantung dengan keadaan yang kita hadapi. Prinsip Wu-Wei bukan berarti mengajarkan tentang bermalas-malasan. Ini harus dipahami. Prinsip ini lebih menekankan pada sesuatu yang bukan dalam kendali kita. Kita lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan, dan membiarkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Prinsip Wu-Wei lebih ke pengendalian hati, dengan tidak mengaitkan pada sesuatu di luar kendali kita. Hati kita bisa lebih damai dan bijak dalam mengambil keputusan. Tentu, prinsip Wu-Wei tidak selalu bisa dilakukan dengan mudah, karena kadangkala itu melawan kodrat nurani kita. Tetapi, Wu-Wei bisa dilatih dan menjadi terbiasa. Ada 8 jenis tingkat sikap pasrah seseorang, berdasarkan skill dan challenge atau dikenal dengan flow model. Pertama, apathy, kelesuan atau tidak semangat. Boredom atau kebosanan. Worry, kekhawatiran. Anxiety, kecemasan. Relaxation, ketenangan. Control, pengendalian. Arousal, gairah. Flow, mengalir. Dari 8 jenis sikap yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa untuk menuju prinsip Wu-Wei yang sejati ternyata tidaklah mudah. Diperlukan skill yang tinggi pada suatu masalah yang tinggi pula. Pada dasarnya semua orang ingin bahagia, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kamu tidak bisa memaksakan diri untuk bahagia. Begitu juga tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan Wu-Wei itu sendiri. Itu terjadi secara natural. Keadaan pikiran yang mengalir berarti Anda sepenuhnya hadir pada saat itu. Dalam hal ini, flow sangat mirip dengan mindfulness, yang mengurangi stres dan meningkatkan kedamaian dan ketenangan yang Anda rasakan. Jangan mengejar kebahagiaan, itu surut dan mengalir, dan akan selalu seperti itu. Fokuslah untuk menjadi sangat mahir dalam keterampilan tertentu, dan atur lingkungan Anda, sehingga Anda jatuh ke dalam perasaan mengalir yang sangat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.